Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Panjianan Dalu Banturuan dengan NIM 11S24044 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tipe list. Dengan aktivitas praktikum yaitu buatlah tipe bentukan list yang elemennya dapat bertambah maupun berkurang. Kita akan menggunakan konstruktor, selektor, operator, dan predikat untuk mengerjakannya. Di sini terdapat fungsi konsul. Nantinya kita akan menggunakan fungsi konsul untuk menambahkan elemen di depan list dengan memasukkan bilangan integer ke dalam sebuah list. Untuk contohnya seperti berikut. Nanti hasilnya akan seperti berikut. Kemudian terdapat fungsi cons B menambahkan elemen di akhir list. Di sini contohnya seperti ini. Semisal cons B dengan list 1, 2, 3, 4. Kemudian terdapat bilangan 5. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Dengan menggunakan fungsi cons B, angka 5 yang elemen yang di akhir ini akan dimasukkan ke dalam list. Kemudian terdapat fungsi first element digunakan untuk mengambil elemen pertama dari sebuah list. Untuk contohnya, semisal terdapat sebuah list 1, 2, 3, nanti akan diambil hasilnya menjadi 1 karena elemen yang diambil dari sebuah list itu elemen pertamanya, yaitu 1. Kemudian untuk fungsi last element digunakan untuk mengambil elemen terakhir dalam sebuah list. Untuk contohnya seperti ini. Apabila terdapat list dengan elemen 1, 2, 3, 4, nanti akan diambil elemen terakhirnya yaitu 4. Di sini dari list yang terdiri dari elemen 1, elemen 2, 3, dan 4, nanti akan diambil elemen terakhir yaitu 4. Kemudian fungsi head list untuk menghapus elemen terakhir dalam sebuah list. Untuk contoh dari head list dapat kita lihat seperti ini. Jika terdapat elemen 1, elemen 2, elemen 3, dan elemen 4, nanti dengan menggunakan fungsi head list hasilnya elemennya listnya akan berubah seperti berikut. Di sini angka 4 atau elemen 4 dihapus menggunakan fungsi head list ini. Kemudian terdapat fungsi mid list untuk mengambil elemen tengah dari list. Di sini mid list ini digunakan untuk kasus batas untuk list yang kosong. Sedangkan ini kasus batas untuk list dengan satu elemen. Untuk mid list ini contohnya seperti ini. Apabila terdapat elemen 1, elemen 2, elemen 3, dan elemen 4 dengan menggunakan mid list, maka hasilnya akan elemen yang di tengah akan diambil, yaitu elemen 2 dan 3.
Kemudian terdapat fungsi count length untuk menghitung panjang listnya. Untuk contoh dari fungsi ini, apabila terdapat sebuah list dengan elemen berikut, nanti akan dihitung bahwa jumlah dari panjang list ini ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Seperti itu juga dengan fungsi yang berikut. Kemudian terdapat fungsi concat untuk menggabungkan dua list menjadi satu list. Untuk contoh langsung dari fungsi concat seperti ini. Apabila terdapat dua list yang pertama yaitu terdapat elemen 1 kemudian elemen 2. Kemudian untuk list yang kedua terdapat elemen 3 dan elemen 4. Nanti kita menggunakan concat, hasilnya nanti berikut, seperti berikut: 1, 2, 3, dan 4. Dengan menggunakan concat, kedua list ini akan digabungkan menjadi satu, seperti ini: 1, 2, 3, dan 4. Kemudian fungsi reverse list untuk membalikkan urutan elemen dalam list. Nah, fungsi ini akan membalikkan elemen yang kita buat di sebuah list. Untuk contohnya seperti ini. Nanti menggunakan fungsi reverse list akan berubah menjadi 3, 2, dan 1. Di sini urutannya dibalikkan. Dari 1, 2, dan 3 menjadi 3, 2, dan 1. Kemudian terdapat fungsi max list untuk menemukan elemen maksimum. Di sini maksudnya yaitu menemukan elemen yang lebih besar daripada elemen yang lainnya di sebuah list tersebut. Nah, contohnya seperti berikut. Apabila terdapat elemen 12, 14, dan 10. Nanti akan dicek elemen mana yang lebih besar dari list tersebut. Di sini elemen yang lebih besar yaitu elemen 14, maka hasilnya nanti yang keluar yaitu 14, karena 14 elemen terbesar dalam sebuah list tersebut. Kemudian ini elemen kn, untuk fungsinya mengambil elemen di posisi kn. Untuk contoh pengaplikasiannya seperti ini. Apabila terdapat sebuah list, kita misalkan contoh 1, 2, 3, dan di sini ada angka 2 menandakan kita akan mengambil posisi yang kedua. Kita tahu posisi yang kedua dalam sebuah list ini yaitu angka 2. Nantinya di sini yang keluar, yang ditemukan yaitu angka 2, karena angka 2 berada di posisi kedua sesuai dengan permintaan posisinya yang ini. Sum list untuk menghitung jumlah elemen yang terdapat dalam list. Di sini akan dihitung berapa jumlah elemennya. Contohnya seperti berikut. Dengan fungsi ini akan dihitung jumlah elemen dalam listnya, yaitu kita tambahkan 1 ditambah 2 ditambah 5, yaitu 8. Kemudian di sini terdapat average list untuk menghasilkan nilai rata-rata dari elemen yang terdapat pada list. Kemudian terdapat fungsi isEmpty, memeriksa apakah list kosong. Di sini terdapat juga fungsi isOneElement, digunakan untuk memeriksa apakah sebuah list hanya memiliki satu elemen. Kemudian isEqual untuk mengecek apakah dua list memiliki elemen yang sama. IsMember
digunakan untuk memeriksa apakah suatu elemen terdapat dalam list. Nanti di sini akan dicek apakah elemen itu termasuk ke dalam list yang kita buat. Kemudian fungsi isFirst digunakan untuk memeriksa apakah elemen pertama dari list sama dengan elemen yang diberikan. Kita akan menggunakan fungsi isFirst. Islast digunakan untuk mengecek apakah benar jika X adalah elemen terakhir pada list yang pertama. Kemudian terdapat isNbElemen, memeriksa apakah dua list memiliki jumlah elemen yang sama. isReverse memeriksa apakah satu list adalah kebalikan dari list yang lainnya. isX elemen ke N, memeriksa apakah elemen pada posisi N dari list sama dengan elemen X. Di sini ada get list from input untuk menerima input dari pengguna. Kemudian terdapat fungsi main.io di sini untuk sebagai fungsi utama membaca input dari pengguna tersebut. Kemudian pada fungsi isEqual di sini yang tadi akan diperiksa dua list apakah memiliki elemen yang sama. Untuk contohnya, di dalam sebuah list terdapat elemen 1 dan elemen 2. Kemudian di list yang kedua terdapat elemen 1 dan elemen 2. Kemudian hasil dari pengecekannya yaitu true karena list 1 dan elemennya sama dengan list 2 serta elemennya. Kemudian untuk isMember kita memeriksa apakah satu elemen terdapat dalam list dengan contohnya seperti ini. Jika terdapat elemen 1, elemen 2, elemen 3, kemudian kita akan mengecek apakah elemen 3 terdapat dalam list tersebut. Di sini kita tengok di dalam listnya terdapat elemen 3 di elemen terakhir. Hasil dari pengecekan ini yaitu true. Kemudian untuk fungsi isFirst untuk memeriksa apakah elemen pertama dari sebuah list sama dengan elemen yang diberikan. Untuk contohnya elemen 1, elemen 2, kemudian elemen 3, kita akan mengecek apakah elemen pertama dari listnya, yaitu kita akan mengecek 1 sama dengan yang di dalam list. Di sini elemen 1 yang akan kita cek sama dengan list dan elemen yang diberikan, yaitu 1. Hasilnya nanti akan menjadi true. Kemudian isLast untuk memeriksa apakah elemen terakhir dari sebuah list sama dengan elemen yang diberikan. Nanti akan dicek seperti ini. Di sini akan dicek apakah angka 3 ini terdapat pada list dengan posisi yang terakhir. Jika kita cek di dalam list ini angka 3 berada di elemen yang terakhir, maka hasil pengecekan bernilai true. Untuk isNbElemen memeriksa apakah dua list memiliki jumlah elemen yang sama. Di sini kita akan memeriksa jumlah elemen di dalam sebuah list apakah sama dengan list yang kedua. Semisal elemen ini akan sama jumlahnya dengan elemen pada list yang kedua, maka hasil dari pemeriksaannya akan bernilai true. Ini isReverse untuk memeriksa apakah satu list adalah kebalikan dari list yang lainnya. Oke, langsung aja kita input sesuai dengan hasil yang diharapkan pada modul. Kita input 3,
kita input 3 1 2 3 1 2 3 4 2 2 3 dan 3, maka akan muncul dengan outnya seperti berikut, sesuai dengan expect output pada modul. Sekian Pak yang dapat saya jelaskan mengenai tipe list. Apabila terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Demikian dan terima kasih.